Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kana musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa fi kitab syarji lahu man kataba ismallahi fi ina'in mukarraran bihasabi ma yasa'ul ina'a wa rasya bihi wajha masru'in ikhtaraga syaitanuh wa qad jurriba wallahu a'lam. Disebutkan di dalam kitab Imam Asy-Syarji, barang siapa yang menulis nama Allah di satu tempat mukarraran, diulang-ulang penulisannya, bihasabi ma yasa'ul ina'a, sekiranya memenuhi tempat tersebut, warasa bihi wajah masru'in, lalu dan dicipratkan wajah orang yang kesurupan, ihtaraka syaitanu, maka terbakar setannya. Wa qad jurriba, dan ini sudah dicoba, sudah dibuktikan, wallahu a'lam. Nulis lafaz Allah di piring, misalnya di wadah, kemudian diulang-ulang sampai penuh semuanya, lalu dibersihkan, dilebur pakai air, dan airnya ini diaduk, lalu dicipratkan wajahnya ke wajah orang yang kesurupan, maka jin dan setannya itu terbakar. Dan ini mujarrab, waqad jurriba, dan ini sudah ditajrih, begitu. Ini pengalaman para ulama. Ya, ini kitab syarji ini juga termasuk kitab fawaid, juga kitab mujarabat juga. Para ulama-ulama nulisnya itu berwudu gitu. Ya, kalau kamu kan nulisnya nggak pakai wudu, kadang lagi junub, kadang nulis sambil ngentut kan gitu. Terus dicipratin ke mukanya sendiri, barangkali muka saya bisa berubah kan gitu, jadi ganteng. Paham ya? Ya, mukanya mirip jin, lalu dicipratin pakai air cipratan. Ya. Kalau kamu pakai hand sanitizer baru bisa. Jadi tulis lafaz Allah, kemudian diciprati pakai hand sanitizer. Biar virusnya itu keluar. Kemudian Qala Zaidi Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ismullahil A'zam huwa Allah, wa innama yustajabu laka idza qulta Allah wa laysa fi qalbika ghairuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan Ismul A'zam itu adalah lafaz Allah. Ismul A'zam itu siapapun orang yang berdoa dengan Ismul A'zam, seketika Allah langsung kabulkan. Itu Ismul A'zam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'ina isman man hafadhaha dakhala jannah. Allah itu memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Dan di antaranya ada Ismullahil A'zam, wa minha Ismullahil A'zam man da'a bihi istajaba lah. Man sa'al a'tabi, barang siapa, dan di dalamnya ada Ismul A'zam, barang siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam maka Allah akan langsung kabulkan. Itu Ismul A'zam, pegangan para wali. Setiap wali sudah pasti memiliki Ismullahil A'zam. Ibaratnya itu senjata pamungkas. Setiap wali orang soleh memiliki doa pamungkas, senjata pamungkasnya.
akan digunakan pada saat kepepet. Kenapa? Karena itu langsung dikabulkan doanya. Itu langsung dikabulkan doanya, ya. Dan bahkan dahsyat luar biasa. Mengalahkan musuh pakai Ismul A'zam bisa, menghancurkan musuh pakai Ismul A'zam bisa, apalagi cuma sihir, cuma jin, cuma setan, maka cukup pakai Ismullahil A'zam, hancur lebur gitu. Hancur lebur. Di zamannya Nabi Sulaiman ada perdana menteri yang bernama Asyib alif sin fa bin Barkhia. Asyib bin Barkhia, ya. Apa itu? Siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis? Di sini dia mau datang, lagi ribuan kilo jumlahnya, jaraknya. Jin Ifrit berdiri. Ana atika biha qabla an taquma mim maqamik. Aku akan datangkan kerajaan Ratu Balkis itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wah, ukuran apa ya, berapa detik? Paling sekitar 30 detik. Ternyata ada kalangan manusia yang lebih hebat lagi. Ana atika biha qabla yartada ilaika tarfuk. Aku lebih dari itu. Aku bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balkis sebelum kamu berkedip. Sebelum berkedip, hitungan detik, separuh detik. Subhanallah. Nah, ini Allah sendiri, ini bukan dongeng. Bukan dongeng. Ada nggak dalam Al-Quran ayatnya? Oi, ada nggak? Ada. Kamu percaya nggak kalau di Al-Quran yang menceritakan? Kalau kamu nggak percaya, ini Allah yang cerita. Manusia, ilmunya manusia luar biasa ngalahin Ifrit. Akhirnya baca Ismullahil A'zam, dia izin sholat 2 rakaat. Lalu dimulai, semuanya heboh. Ifrit ini sudah merah ini mukanya. Waduh, ternyata ada yang bisa ngalahin saya. Menungso. Ya kan? Kan dia Ifrit, bangsa jin. Jadinya kalau menurut orang Jawa menungso. Kalau bahasa Betawinya dasar manusia kan gitu. Akhirnya berdoa pakai Ismullahil A'zam. Dalam waktu sekejap kerajaan Ratu Balkis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Pakai Ismullahil A'zam. Nah, dengarkan baik-baik nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kita bisa mendapatkan Ismul A'zam? Semua orang bisa mendapatkannya. Syaratnya bagaimana? Dengarkan nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ismullahil A'zam huwa Allah. Ismul A'zam itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah lafaz Allah. Itu khusus lafaz Allah, itu nggak boleh ada yang memiliki nama itu. Manusia tidak boleh menggunakan nama Allah. Siapa nama kamu? Muhammad Allah. Haram hukumnya, bisa kualat langsung. Ada kejadian ada yang menamakan seperti itu, langsung anaknya kena petir, mati. Kenapa? Tidak ada yang berani menggunakan lafaz Allah kecuali Tuhan Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah. Nggak boleh. Ya, lafaz Allah itu saja. Allah kalau alifnya dibuang itu jadi bacaannya lillah, karena Allah. Dibuang lagi lamnya jadi lahu, untuk Allah. Dibuang lagi lamnya jadi hu. Semua asma, semua nama-namanya Allah kembali kepada hu, domirnya kembali kepada Allah.
Wa inna ma yustajabu lak. Dengarkan baik-baik. Ismul A'zam bisa mustajab. Ya, Ismul A'zam bisa mustajab kepadamu idza qulta Allah, jika kamu mengucapkan di lisanmu Allah, wa laysa fi qalbika ghairuh, tetapi di hatimu tidak ada selain Allah. Tahu syaratnya? Syaratnya kamu ingin dapat Ismul A'zam gampang. Kamu berkata Ismul A'zam, ya, misal kan ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ada ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau Ja'far bin Syahad As-Sagaf, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Di situ. Dan lain-lain. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Allahur Rahman Ar-Rahim, ada ya Zahir ya Batin, ada ya Qawiyyu ya Batin. Seperti yang diamalkan Sunan Kalijaga yang katanya nggak bisa Arab, jadinya ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, entek kayunya kan. Paham ya? Tapi mujarab katanya versinya dalamnya begitu. Allahu a'lam. Nah, kemudian kalau kamu mengatakan Ismul A'zam, syaratnya di hatimu tidak ada selain Allah, nggak ada siapapun kecuali Allah, baru kamu mustajab. Paham nggak maksudnya? Woi, paham? Dengarkan baik-baik. Rumus ini, kamu ya kan kamu belum jadi wali murid ya. Saya ajarkan jadi wali kamu. Begitu. Paham ya? Daripada nggak jadi wali sama sekali, wali murid enggak, wali beneran enggak, wali Allah jauh. Aduh, ya ini jadi wali pemula aja, ya wali pemula, wali daya, wali jami'il muslimin wal muslimat. Dengarkan baik-baik, ini rahasianya, ya. Para penonton, dengarkan baik-baik, ya. Yang melihat streaming, jamaah, oh ya, alhamdulillah. Dengarkan baik-baik. Rumus ini buat praktisi, buat pasien, kalau dia mau punya Ismul A'zam, sekali baca langsung hancur sihir-sihirnya, sekali baca langsung jebol buhul-buhul sihirnya, sekali baca mustajab doa-doanya. Dengarkan baik-baik rumusannya yang seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu wa inna ma yustajabu lak idza kunta Allah wa laysa fi qalbika ghairu. Baik-baik. Hanya saja kamu dikabulkan doamu, sesungguhnya doamu dikabulkan oleh Allah jika kamu mengatakan Allah sedangkan di hatimu tidak ada apa-apa kecuali Allah. Dengarkan baik-baik. Paham nggak maksudnya ini? Nggak paham kamu? Jangan sok paham, kalau paham saya tutup kitabnya. Biar ya, bacanya paham semua, bahasa ngecian ya. Begini maksudnya, kalau kamu baca Rotibul Hadat kan banyak zikir itu kan, ya banyak zikir, banyak zikir. Ketika hatimu itu membaca zikir itu meresap di hati tuh makna-maknanya. Contoh, ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin, di hatimu bergetar maknanya. Wahai Allah, zat yang maha kuat, yang maha tangguh, ikfi syarra zalimin, hindarkan kepada kami kejelekan orang-orang, keburukan orang-orang yang zalim. Kamu baca itu di hatimu bergetar, hancur orang-orang yang menzalimimu.
Aslahallahu amral muslimin, sarafallahu syarral mudin. Kalau kamu baca itu, maknanya bergetar di hati kamu, seluruh jiwamu, maka makna daripada zikir itu akan terkabul dalam hidupmu. Aslahallahu amral muslimin. Semoga Allah memperbaiki perkara urusan-urusan orang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'min, semoga Allah menolak keburukan orang-orang yang berbuat zalim. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wahai Allah, zat yang maha agung, yang maha luhur, wafatkan kami dalam keadaan membawa Islam, dalam keadaan membawa agama Islam. Jika salah satu saja zikir yang ada pada Ratibul Haddad meresap di hatimu dan kamu ulang-ulang, makanya diulang-ulang di situ zikirnya, maka bergetar arsy Allah dan terkabul hajat kamu. Begitu. Rahasianya Ismul A'zam di situ. Makanya para wali punya Ismul A'zam masing-masing. Ya Hayyu Ya Qayyum, itu maknanya meresap di hati, ya itu. Ada Ya Arhamar Rahimin, karena betul-betul merasakan kasih sayang Allah di hatinya, bergetar seluruh jiwanya, seluruh relung-relung hatinya bergetar membaca itu. Nah, maka semuanya beres, kamu dapat Ismullahil A'zam. Rahasianya di situ. Kamu baca Ya Qawiyya Matin Ibzarat Zalimin, Ya Qawiyya Ya Matin Ibzarat, lo ciluk bak apa kan? Nggak beres. Baca meresap di hati, makanya itu baca yang semangat. Baca yang semangat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya Qawiyya Matin Ibzarat Zalimin, Ya Qawiyya Matin Ibzarat Zalimin, Ya Qawiyya Matin Ibzarat Zalimin. Keburu-buru mau ngapain? Habis itu palingnya ngerokokan, begadang. Loh, mending kamu begadang berzikir daripada kamu begadang rokok. Tidur. Baca zikir tidur, setelah zikir enggak tidur. Kamu ini aneh, kamu dibalik-balik. Ya Allah, nggak paham saya. Begitu, pahami baik-baik itu. Masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Ada seorang mondok 35 tahun. 35 tahun. Berarti umurnya itu sekitar 43 sampai dia nggak bisa menikah. Loh, ini berapa minggu di sini? Belum tahunan, 4 minggu, cuma memang mukanya segitu, 43 tahun kan. Terus dia datang, misalnya datang ke saya, misalnya, Yai, kenapa? Saya kan udah lama nih, 35 tahun mondok. Oh, umur kamu berapa? 43. Saya meminta Ismul A'zam dong, udah pantas nih saya dapat Ismul A'zam. Beneran Kiai, masa bohongan kan gitu. Sumpah lu? Sumpah. Ya, akhirnya ya sudah, gini aja, kamu datang ke desa sebelah, tunggu di Gapura. Ngapain Kiai? Minta-minta? Bukan, tunggu aja di situ. Tunggu di situ, kamu berjemur panas-panas. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang terjadi di sana, jangan kamu bertindak apa-apa. Siap, gitu. Ya. Kemudian sampai di sana, dia ketemu orang tua. Ya, ketemu orang tua. Misalnya Nying lewat, sudah tua, itu bawa kayu bakar. Loh, kok ada Nying di sini kan sama-sama mukanya kan tua, cuma umurnya beda, mukanya itu mirip.
Kalau boros itu masih mending ada, ya kamu kering gitu. Kemudian lewat nying ini bawa kayu bakar, ya, bawa kayu bakar. Terus ada tentara datang, wah, ditendang orang tua ini, kemudian kayu bakarnya dirampas. Wah, dia ingat gurunya, pesan gurunya jangan bertindak apa-apa. Sudahlah, akhirnya balik. Sudah kamu lihat, udah. Apa yang kamu lihat di mana? Aku lihat orang tua bawa kayu bakar, terus ada tentara mendolimi dia dan mengambil kayu bakarnya. Kalau kamu seandainya dikasih Ismullahil A'zam, apa yang kamu lakukan kepada tentara itu? Ya, saya doain supaya dia hancur, celaka lah. Oh, kamu berarti belum layak dapat Ismullahil A'zam. Kok bisa? Ya, nggak pantas. Kamu tahu nggak itu orang tua itu siapa? Itulah dialah yang mengajarkan aku Ismullahil A'zam. Jadi gurunya dialah yang mengajarkan aku Ismullahil A'zam. Tapi sama orang tua itu nggak digunakan Ismullahil A'zam. Jadi Ismullahil A'zam ini nggak sembarangan. Kalau Ismullahil A'zam dipakai buat kamu, mati semua teman kamu. Mati semua teman nggak? Ada temannya dibully langsung. Ya Allah, jangan sampai kawin dia seperti saya ya. Nggak kawin teman kamu. Nggak kawin teman kamu. Paham ya? Begitu. Ya Allah, misalnya ada teman kamu lain lagi, aduh, ya Allah, mudah-mudahan mukanya lebih buruk daripada saya ya Allah. Pakai Ismullahil A'zam langsung berubah orang-orang di sekitar kamu. Kenapa? Kamu tidak bisa mengontrol mengontrol nafsu. Begitu. Jadi Ismullahil A'zam ini nggak sembarangan. Kalau kamu ingin punya Ismullahil A'zam, berzikirlah. Ketika kamu berzikir dengan salah satu zikir Asmaullahil Husna, kemudian hatimu bergetar, tetapkan zikir itu, istiqomahkan zikir itu, maka dia akan menjadi Ismullahil A'zam buatmu, dan kamu nanti dekat dengan Allah dan menjadi wali Allah. Begitu, nggak sembarangan. Itu rahasianya Ismullahil A'zam. Ya, wallahu a'lam bis